Nyasar di air terjun Taloyon bagaimana? Halo Sobat YouTube, kali ini saya akan mendatangi air terjun yang berada di Kecamatan Pagimana. Tepatnya, air terjun ini berada di Desa Taloyon, di mana titik start perjalanan kita dimulai dari Desa Taloyon. Seperti biasa, kita review sedikit melalui Google Map. Jadi di sini, di Desa Taloyon, kalian perlu mencari lorong ini. Jadi kalian masuk ke dalam hingga nanti dapat jembatan. Setelah itu treknya akan mulai mendaki. Pokoknya kalian akan mendaki hingga mencapai bukit yang paling tinggi. Dari sini kalian akan melihat air terjun, suara air terjun. Air terjunnya berada di lembah. Jadi dari bukit tersebut kalian perlu turun ke bawah lembah ini. Tanpa basa-basi lagi, kita dari Kota Luwuk menuju ke Desa Taloyon. Sepanjang perjalanan kalian akan disuguhi oleh pemandangan yang berganti-ganti dari laut menjadi hutan dan perkebunan. Dan akhirnya kami telah sampai di Desa Taloyon yang berada di Kecamatan Pagimana. Di sini kami bersua dengan warga kampung dan menyampaikan maksud kami untuk melakukan perjalanan ke air terjun Taloyon. Dan untuk menghemat waktu, kalian bisa membawa motor ke dalam hingga mencapai jembatan. Di sini treknya masih datar ya kawan-kawannya. Tantangannya sebenarnya dimulai dari jembatan ini. Karena dari sini jalan mulai menanjak dan itu tanjakan terus ya kawan-kawannya. Oke, jadi wes, aman bang. Kita akan memulai perjalanan kita. Dan ini jalan untuk menuju ke Taloyon. Dan sebelum itu, ini posisi kita di map. Dan kita akan naik sampai di bagian atas ini. Oke kawan-kawan, mari kita mulai perjalanan kita ke air terjun Taloyon. Ketika memulai perjalanan ini, kira-kira waktu sudah menunjukkan sekitar jam 9:30. Medannya sangat menantang karena ini full tanjakan ya kawan-kawannya. Normalnya katanya perjalanan ke air terjun Taloyon ditempuh sekitar 4-7 jam tergantung dari bawaan yang di bawah dan juga tergantung dari fisik para pendaki. Saya sendiri tidak muluk-muluk, saya harap bisa berada di air terjun Taloyon di jam 2 siang. Habis dia ini. Kemudian kita mulai meninggalkan rimbunnya pepohonan dan setelah itu medannya akan terasa lebih menantang dikarenakan mulai sedikit pepohonan yang berada di sekitar, apalagi dengan cuaca panas seperti ini. Ditambah medan batuannya ini tidak karu-karuan ya kawan-kawannya, terkikis oleh air. Sebenarnya kalian cukup mengikuti jalan yang sudah ada, jalan setapak ini meskipun kondisinya itu rusak berat. Tapi kalian cukup mengikuti jalan ini hingga nantinya mencapai bukit yang paling tinggi. Ini dulu, ambil di sana ya, pakai ya. Di sini saya menjumpai buah ara yang sudah masak ya kawan-kawannya. Bang Julian pernah coba ficus, namanya buah ficus. Ficus ini buah ara. Rasanya gimana? Rasanya ini seperti jambu monyet. Coba saja bang. Fungsinya? Vitamin C, sumber air, sedikit banyak. Hati-hati sama kitanya kalau kena baju. Dimakan saya langsung bang. Iya. Semakin menuju bukit, matahari juga semakin menyengat kawan-kawan. Dan juga kalian perlu hati-hati melewati semak-semak yang meninggi. Dan juga kalian perlu waspada, ada beberapa tempat
yang jalannya tidak terlalu kelihatan kawan-kawan. Tapi selalu cari puncak tertinggi, kalian pasti akan mendapatkan jalan menuju tempat tersebut. Ada sampah berarti jalur. Untuk catatan, saya belum pernah sama sekali ke tempat ini. Teman saya juga ini belum pernah datang ke sini. Bisa dibilang ini adalah pengalaman pertama kali kami menuju ke air terjun Taloyon. Setelah kita berada di puncak tertinggi, maka kita bisa mendengar gemericik air terjun dari kejauhan. Akhirnya kita sudah bisa mendengar air terjun. Suaranya sudah ada, tinggal masuk ke area hutan di air terjun tersebut. Dari sini kita akan turun ke bawah lembah, dan ini berisi hutan lebat ya kawan-kawannya. Kalau lihat map bisa lewat ini dan turun begini ke bawah, atau ngambil ini ke bawah langsung ke air terjun. Saya coba untuk ngambil opsi ini meskipun ini lebih lebat. Kalau lewat sana itu perdunya itu kurang lebat, kalau di sini lumayan lebat, tapi lebih sejuk jika kita lewat di bawah sini, dan sepertinya memang pas waktu, jadi saya akan mengambil jalur ke bawah sini. Dan benar, ketika saya melangkah ke area ini, saya menemukan pitah atau penanda yang diikatkan berupa tali rafia yang berwarna biru. Jadi patokannya dari sini kawan-kawan. Dan dari sini ada tanda ya kawan-kawannya, berupa pita yang berwarna pink alias tali rafia yang diikat pada pohon untuk menandakan jalan yang dilalui. Ketika sampai di bagian ini, di sini saya melakukan sebuah kesalahan. Di sini saya memperhatikan penanda yang berwarna putih dan mengira jalannya itu lurus ke arah depan. Padahal jalannya itu harusnya turun ke arah bawah kawan-kawan. Karena kesalahan di sinilah, maka kami mulai melalui jalan yang dibilang jalur, ini bukan jalur ya kawan-kawannya. Kalau dibilang nyasar sih sebenarnya kurang tepat, karena kenapa? Saya punya GPS yang beroperasi secara offline. Jadinya saya masih mengetahui di mana posisi saya berada. Yang jadi masalah karena bukanlah jalur, semak-semaknya lumayan tinggi dan juga lebih menguras tenaga ketika melalui jalan yang bisa dibilang ini bukan jalan ya kawan-kawannya. Sebenarnya kita sempat nemu jalur kembali. Bisa kalian perhatikan video kecil yang saya lampirkan, ini adalah video pulang, dan itu dekat dengan tempat yang saya lalui ini. Di sini juga ada pita-pita berwarna pink. Tapi karena saya sudah fokus dengan GPS, sehingga saya kurang awas dan akhirnya melewati tanda tersebut. Sehingga saya tiba di tempat yang berupa lereng dengan kemiringan seperti ini. Di sini saya mendapatkan tanda kembali kawan-kawan. Tapi tanda ini cukup berbeda, di mana beberapa tandanya itu berupa tali rafia yang diikat warna biru. Jadi ini sebenarnya sudah di luar dari jalur yang sebenarnya ya kawan-kawan ya. Meskipun begitu, kami semakin dekat dengan air terjun tersebut. Dan ini terdengar bunyi dari arah sana. Ini saya dengan Bang Julian. Masih semangat Bang Julian. Mantap. Ketika sampai di sini, persiapan air kami sudah menipis. Dan saya merasa bahwa ini bukan jalan yang benar. Saya melepaskan tas dan melakukan observasi di sekitar sini, dan keputusan saya untuk mengambil arah ke bawah lembah ini sambil membabat semak-semak yang ada. Akhirnya tibalah saya di tempat ini, dan kalian bisa dengar suara air terjun semakin besar kedengarannya. Dan itu berarti kami sudah tidak terlalu jauh dari air terjun tersebut.
Tidak lama kemudian saya menemukan tempat yang biasa dijadikan camp oleh kawan-kawan yang berkunjung ke sini. Akhirnya setelah sempat nyasar. Gimana Bang Julian? Oke, kami ambil air dulu. Sangat haus. Saya sangat haus ya kawan-kawan ya. Sangat haus. Ambil saja langsung. Jangan malu-malu. Malu-malu haus. Ya. Airnya segar ya kawan-kawan ya. Nih dari atas. Gimana? Jadi ini kita saking kelaparannya kawan-kawan, terlalu melipir ke arah sana. Habis itu pas di sana terlalu melipir ke arah sebaliknya. Untungnya kita tetap tenang, kita stop dulu sejenak, lalu mengecek ulang jalur, sehingga kita bisa mendapatkan jalur air terjun ini. Mendung kawan-kawan, menaikkan flysheet. Kami pun bergegas mendirikan camp di tempat ini. Bang Julian meminta untuk membuat meja untuk menambah kenyamanan camp kami. Kemudian kami menyalakan perapian untuk mengusir serangga yang ada di sekitar camp. Jadi kita ada meja sederhana, ada kursi, dan kita punya view yang indah kawan-kawan. Karena merasa gerah, saya mencoba untuk mandi di air terjun ini. Airnya segar, jernih dan juga bersih. Malam pun mulai tiba. Seperti biasa kita melakukan aktivitas masak-memasak. Oke. Untuk persiapan makan malam. Panas minyak. Kan semua makanan telah matang, mari kita bersantap. Setelah bertukar cerita, ngantuk pun mulai melanda dan sekarang waktunya untuk tidur. Tiba-tiba di tengah malam, di jam 12 malam, hujan pun mengguyur dengan sangat deras. Di pagi hari ketika saya terbangun, semuanya tampak basah ya kawan-kawan. Keadaan sekitar tampak basah. Halo pagi guys, semalam hujan keras ya kawan-kawan ya. Untungnya hammock kita tetap aman, tidak ada kendala. Pagi ini lumayan dingin. Dan kita akan coba menyalakan perapian kembali. Kayu-kayu dan perapiannya ini sangat basah ya kawan-kawan ya. Semalam Bang Julian lupa memasukkan sepatunya ke dalam tenda. Oke. Mau ngapain Bang Julian ini? Saya mau kasih tahu bahwa tips cara mengeringkan sepatu pada saat kena air hujan. Sepatu pas kaki. Nih, lihat nih, kaki basah. Tadi malam kalau mengeringkan. Cuma ikan yang bisa dibakar, sepatu juga pas kaki dibakar.
Setelah itu kami menyiapkan sarapan pagi sekalian untuk makan siang. Nanti untuk siang lain lagi. Itu persiapan kita merayap lagi. Sebelum balik makan dulu baru merayap. Oke guys, jadi setelah makan kita beristirahat lagi sedikit. Nanti kita akan naik ke air terjun. Dan ini matahari sudah mulai bersinar ya kawan-kawan ya. Nah, bisa kalian lihat ini air terjunnya seperti ini. Pagi ini kita akan coba untuk naik ke air terjunnya. Dan itu memang agak susah kalau lewat sini ya. Jadi kita akan ke air terjun, tapi saya akan menunjukkan lewat mana jika ingin ke air terjun. Jadi kita masuk di area sini. Jadi sebenarnya ini lebih ke arah berputar ya kawan-kawan ya. Dan kita masih harus turun ke arah bawah sana. Dan kita mencari tempat yang agak dangkal untuk menyeberangi sungai. Jadi nanti kita ke atas. Dari sana ternyata sih ada batu yang lebih dekat, bisa juga lompat batu ini, tapi saya tadi dari sana dan ini ke atas melipir ke atas sana. Jadi seperti inilah penampakan dari air terjun Taloyon. Wah. Karena tingginya air terjun ini, pukulan dari air membuat kita basah jika mendekat ke air terjunnya. Serta anginnya yang kencang membawa uap air berterbangan kemana-mana. Setelah puas, kami pun kembali ke camp. Setelah itu dilanjutkan dengan makan siang. Jadi ini kita makan siang terakhir sebelum balik. Ini sudah sekitar jam 11 mau jam 12 ya kawan-kawan ya. Dan ini di depan saya ada air terjunnya. Kami berencana balik jam 2 siang, sehingga kami masih beristirahat dahulu selama sekitar 2 jam. Sebelum jam 2 siang, kami mulai melakukan packing barang bawaan. Dan di jam 2 siang, kami mulai berangkat untuk kembali ke Desa Taloyon. Kali ini kita akan menggunakan jalur yang sesungguhnya ya kawan-kawan ya. Jadi, kita akan mengikuti semua pita pink yang ada di sini. Ini. Beberapa tempat saya tambahkan tali prusik, yaitu tempat-tempat yang pitanya mulai rapuh. Ini jalur yang asli. Kemarin kita bikin jalur sendiri. Kalian lihat betapa mudahnya seseorang bisa tersesat di hutan seperti ini jika tidak ada penanda seperti ini. Kalian lihat ini bisa saja jadi jalan ya semuanya kawan-kawan ya. Bahkan kita melihat sela-sela pohon pun itu seperti sebuah jalur. Itu karena mata kita memberi efek visual. Tips jika kalian ke sini, jika kalian tidak melihat pita yang lain, kalian bisa memegang batang pohon di mana pita terakhir itu ada. Pegang batang pohon tersebut dan lihat sekitarnya, maka kalian akan menemukan pita yang lainnya. Kalau dikasih trekking pole ngana,
Pasti ngana buang. Hah? Sudah, duduk aja dulu. Semangat Bang. Oke, jadi saya analisa kembali. Itu ada pita. Setelah sampai di sini, bukannya ngambil ke bawah sana. Ini ada pita. Saya ngambil ke sana kemarin. Karena mendengar suara dari bawah. Harusnya sih saya perhatikan. Ada pita. Di bawah sana ada pita. Jadi itu jalan yang resmi ya. Kemarin itu malah bikin jalan sendiri. Jadi ini saya akan pasang di pohon yang ini juga untuk menandah bahwa harusnya turun ke bawah situ. Selain itu saya juga bikin tanda panah untuk menandakan kalau turun ke bawah dan jangan ke sana. Kita sudah hampir sampai di atas. Jadi kalau kalian kesini perhatikan pita pink ya kawan-kawan ya. Jangan sampai seperti kami kemarin karena kurang awas. Akhirnya sudah beda dari jalur. Akhirnya kita cari jalan sendiri istilahnya untuk sampai di air terjun. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini dikit lagi kita akan kembali ke perbukitan awal kita masuk ke area hutan. Seperti yang saya katakan tadi, jika kalian tidak melihat penanda jalan, pegang pohon penanda jalan terakhir yang kalian temui dan lihat sekitarnya. Maka biasanya kalian akan menemukan penanda jalan yang lain yang kalian cari. Oke. Jadi ini kami sudah di savana. Tadi air terjun dari bawah sana. Dan dengan ini saya akhiri video saya untuk kali ini, petualangan menuju ke air terjun Toloyon. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan dan petualangan menarik lainnya.